Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak, apa kabar hari ini di minggu-minggu terakhir ini? Selamat sore. Alhamdulillah. Bagaimana bukti karyanya, sudah lancar semuanya? Keacan. Oh belum ya. Tinggal nunggu audit. Tinggal nunggu. Statusnya masih belum terbit. Mohon. Ya, nanti itu di akhir ada itu ya, jadi ternyata ada terjadi banyak kasus juga terkait dengan status itu. Tadi udah ada informasinya dari BBGP-nya, tapi nanti di akhir akan disampaikan. Kakak-kakak, seperti biasa, sebelum mengawali sesi kegiatan 1JP hari ini, saya meminta salah satu dari kakak-kakak untuk memimpin doa pembuka. Boleh silahkan mau siapa saja. Kak Sarmin lah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kak Pasil, yang saya hormati kakak-kakak, pada kesempatan ini sempat hadir di Tatap Maya untuk sekalian kalinya. Mudah-mudahan Tatap Maya sekarang diberikan kelancaran dan kesehatan untuk selamanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa habibina wa safina wa maulana kulli sayyidina rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli Allahumma ighfirli dunubili wa li walidayya. Allahumma ighfirli muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat alayya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan Allahumma habin alaina fi sakaratil maut wa nazana wa ila isab rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rabbana atina fid dunya hasanah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pembukaan suksana saal kadana perantos kalaksanakeun dikembalikan deui ka Kak Pasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sarmin sudah memimpin doa untuk kegiatan pembuka kegiatan 1JP ini. Kakak-kakak, tidak terasa kita sudah sampai di akhir dari kegiatan Tatap Maya, kegiatan diseminasi PKGP JOK 2024 ini. Hari ini kita Tatap Maya terakhir ya kakak-kakak, 1JP. Kan tetapi semoga walaupun Tatap Mayanya berakhir, kan tetapi tali silaturahmi yang sudah terjalin semoga terus terjaga ya kakak-kakak. Sampai walaupun kegiatannya sudah selesai gitu. Kakak-kakak, di sesi 1JP kali ini kita penguatan terkait dengan refleksi bukti karya. Untuk share screen dulu. Nah, kakak-kakak, hari ini kegiatan kita 1JP terkait dengan refleksi bukti karya dari program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan seminasi kali ini yang sudah di sesi akhir kita terkait dengan pengunggahan dari bukti karya. Di sesi kali ini
Seperti biasa, saya yang pertama menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, lalu menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, lalu gangguan teknis adalah hal yang wajar ya kakak-kakak. Kakak-kakak, tujuan sesi 1JP kita kali ini yang pertama, kakak-kakak nanti sebelum merefleksikan dari bukti karyanya, nanti kakak-kakak akan mendapatkan kembali materi penguatan terkait dengan refleksi terkait dengan atau penguatan atau mengingatkan kembali. Lalu nanti di sesi terakhir kita ada sesi tanya jawab terkait dengan bukti karya yang sudah terupload atau ada yang statusnya masih belum berubah. Jadi nanti kakak-kakak silakan bertanya terkait dengan bukti karya mungkin yang statusnya masih belum berubah. Nah, pengantar bukti karya ini masih penguatan yang sesi tatap maya kemarin kakak-kakak, di mana bukti karya merupakan salah satu fitur platform Merdeka Mengajar atau PMM yang berfungsi sebagai wadah berbagai karya dan inspirasi yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan kepala sekolah. Sebagai bagian dari kurikulum, program pengembangan kompetensi guru atau PKG PJOK ini, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG PJOK. Dan bukti karya pada PKG PJOK adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain ya. Jadi kakak-kakak intinya dari bukti karya yang kakak-kakak sudah buat itu nantinya akan menjadi inspirasi mungkin bagi yang membutuhkannya di PMM. Makanya di judulnya itu ditambahkan hashtag ya kakak-kakak, jadi semuanya itu ada hashtagnya. Jadi nanti mudah untuk mencarinya. Lalu di sini peran fasilitator. Fasilitator akan memeriksa bukti karya yang telah dikumpulkan oleh peserta berdasarkan aspek yang tersedia di rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, peserta dapat langsung mengunggahnya ke PMM. Nah, ini. Jadi ini sepertinya masih yang kemarin ya kakak-kakak. Tapi nanti akan dijelaskan lagi. Karena terkait dengan pernyataan ini, ternyata terjadi berbagai banyak kasus yang sekarang itu atau trouble di PMM-nya. Lalu Anda dapat memiliki bukti karya. Nah, ini dengan kategori karya berupa PDF atau video. Lalu pilihan kategori bukti karya untuk diunggah program PKG. Yang pertama, praktik pembelajaran merupakan suatu proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Lalu selanjutnya berbagi praktik baik atau praktik baik, pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru dalam konteks program praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF. Kalau praktik baik ini terkait dengan ini RTL ya kakak-kakak, program yang dibuat oleh guru PJOK atau diinisiasi oleh guru PJOK dan diimbaskan kepada rekan sejawat di sekolahnya ataupun di luar sekolahnya. Nah, yang ketiga RPP modul atau perangkat ajar ya, ini dalam bentuk PDF
Nah, ini modul ajar. Jadi 3 kategori yang bisa kakak-kakak pilih. Video pembelajaran, praktek baik, RPP atau modul ajar. Selanjutnya, nah ini terkait dengan surat pernyataan yang kemarin, di mana peserta didik yang terlibat dalam dokumentasi publik sebagai bagian dari pembuatan produk bukti karya perlu dilindungi hak privasi, keamanan, dan identitasnya. Oleh karena itu, setiap peserta wajib memastikan dokumentasi bukti karya yang diunggah tidak berdampak negatif terhadap kehidupan peserta didik pada masa yang akan datang. Beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai wujud perlindungan hak peserta didik dalam pembuatan produk bukti karya, peserta PKG PJOK wajib yang pertama memberikan informasi kepada peserta didik dan kepala sekolah terkait pengambilan gambar, foto, atau video yang mungkin memiliki konsekuensi publikasi pada online. Lalu yang kedua, meminta persetujuan minimal secara lisan untuk mengambil foto atau video dan mempublikasikannya sesuai kebutuhan konten pembelajaran. Dan dalam hal ini peserta didik berhak menolak keikutsertaannya jika merasa tidak nyaman. Lalu di poin ketiga, memastikan video atau foto pembelajaran tidak diskriminatif, merugikan peserta didik, dan mencegah adanya potensi perundungan ataupun pelecehan. Nah, ini lembar pernyataan PKG PJOK-nya, lembar pernyataannya. Nah, ini untuk yang kotak kecil ini di checklist. Seharusnya ya, ini di checklist, tapi kemarin ada juga yang tidak di checklist, tapi tidak apa-apa, karena mungkin sudah terlanjur juga, dan memang sudah, tapi ada di situ dinyatakan dengan cap basah ya. Nah, ini rubrik validasi terkait dengan video atau karya, bukti karya yang di upload ya kemarin di bukti karya. Nah, ini terkait dengan poin-poinnya. Dan ini terpotong sebagian. Jadi di mana di penilaian pertamanya itu 10 ya poinnya, ini poinnya. Jadi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK telah ditandatangani oleh peserta kepala sekolah diunggah ke dalam folder. Nah, ini poinnya 10. Lalu isi karya video atau PDF menunjukkan pemahaman peserta terkait sintesa atau implementasi materi dari pelatihan PKG PJOK. Jadi video pembelajaran yang kakak-kakak buat itu harus menggambarkan salah satu modul dari yang kakak-kakak pelajari selama kegiatan diseminasi PKG PJOK ini. Itu bisa di modul yang 2 ya, terutama yang di modul 2, yang di 2.2 yang model gerak, atau 2.3 yang kebugaran, atau 2.4 yang kebugaran, 2.3 yang model kebugaran, lalu 2.5 SEM. Jadi menggambarkan salah satu dari pemahaman kakak-kakak itu, menggambarkan salah satu dari modul yang ketiga tersebut. Dan di dalam video tersebut juga dimasukkan terkait pemahaman kakak-kakak terkait dengan asset based thinking atau pemanfaatan aset yang ada di sekolah kakak-kakak ya. Lalu di poin ketiga, isi karya video PDF tidak memuat unsur suku, agama, ras, dan antar golongan sara. Ya. Ini terkait dengan kalau di modul itu adanya di isu-isu eksklusivitas ya, di dalamnya di modul 1.4 ya, 1.4.5 ya. Lalu yang menjadi penilaian selanjutnya, isi karya video PDF tidak memuat unsur pornografi,
poinnya 10, lalu isi karya tidak memuat unsur ujaran kebencian. Lalu ini kalau tidak salah yang terpotong itu di mana video video pembelajaran yang kakak-kakak unggah itu gambar dan suara, gambarnya harus terlihat jelas dan tidak terputus-putus. Lalu di poin selanjutnya, suara dari video pembelajaran tersebut terdengar jelas. Jadi mohon maaf kemarin kakak-kakak yang upload videonya kemarin yang kualitas gambarnya kurang bagus, terputus-putus, atau yang suaranya tidak terdengar jelas, itu kemarin di penilaiannya harus kakak-kakak memperbaikinya, dikarenakan itu sudah jadi rubrik ini sudah mutlak gitu kan, dimana harus semua unsurnya itu masuk ke dalam rubrik terkait dengan pembuatan bukti karya. Gitu ya. Lalu ini masih terkait rubrik validasi. Oh ini nih poinnya. Nah ini yang tidak terpotongnya. Nah ini semua yang 10 ini harus sesuai baru bisa dinyatakan video tersebut atau bukti karya tersebut bisa langsung terunggah di PMM. Nah ini di poin ke-6 mungkin tadi yang mulai terpotong itu, isi karya video PDF tidak memuat unsur ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Lalu untuk karya dalam bentuk video gambar dapat terlihat dengan jelas. Nah ini di poin ke-7 ini yang tadi saya sampaikan. Jadi apabila videonya terlihat ngeblur atau mungkin pengambilan gambarnya terlalu jauh, lalu buram atau terputus-putus, itu tidak dapat diloloskan dalam penilaian bukti karya. Karena ini sudah mutlak penilaiannya. Jadi istilahnya sudah tidak negosiasi lagi ini. Karena karya kakak-kakak itu nantinya akan dikonsumsi oleh banyak orang dan menjadi inspirasi banyak orang pengguna dari PMM. Lalu untuk karya dalam bentuk video, suara dapat terdengar dengan jelas. Nah ini poin penting juga kalau dalam pembuatan video, kalau memang tidak ada bantuan dari teman atau memang dilakukan di luar ruangan, kalau mungkin terlalu jauh jarak dari kameranya, kakak-kakak bisa menggunakan mic wireless ya kakak-kakak, jadi biar suaranya terdengar jelas. Dan mungkin suara, kalau mungkin yang kebetulan sekolahnya pinggir jalan sekali, kalau dengan menggunakan mic wireless tidak akan terlalu bising dengan suara-suara yang kendaraan yang lewat. Lalu di poin 9, untuk karya dalam bentuk dokumen atau web tercantum daftar referensi jika menggunakan materi bahan dari pihak lain. Nah, kalau dalam bentuk video ini mungkin tidak digunakan sebagai referensinya, daftar pustakanya, karena itu berjalan dengan sendirinya mungkinnya kalau video. Kecuali dalam videonya itu menggunakan lagu. Jadi ada backsound lagunya gitu. Nah, itu baru harus disertakan. Nah, untuk karya dalam bentuk dokumen PDF tercantum daftar pustaka atau referensi jika menggunakan materi atau bahan dari pihak lain. Nah, ini kalau video itu kalau menggunakan lagu mungkinnya ada itunya. Terkait dengan penggunaan lagunya kalau dilindungi oleh hak ciptanya. Lalu pertanyaan pemantik refleksi bukti karya. Apakah penyusunan bukti karya sudah mengacu pada rubrik validasi bukti karya? Oh ini untuk pertanyaan untuk kakak-kakak. Jadi di mana apakah penyusunan karyanya sudah mengacu pada rubrik validasi bukti? Nah ini mungkin kakak-kakak juga saya yakin sebelum membuat video tersebut kakak-kakak sudah sebelumnya melihat di LMS terkait dengan rubrik penilaian bukti karya tersebut, karena dari ketika tatap muka kemarin saya sudah sampaikan juga
kakak ketika membuat buktinya silahkan perhatikan dulu rubriknya ya. Jadi karya yang kakak buat itu harus didasarkan mengacu atau kepada rubrik penilaian tersebut. Nah, ini apakah ada kendala pembuatan bukti karya dan solusi untuk mengatasinya? Nah, ini kakak-kakak sendiri apakah lancar semua dalam pembuatan bukti karyanya? Atau ada terkendala apa gitu? Terutama mungkin yang belum ini ya, yang belum mengupload ini, atau yang masih dalam perbaikan, apakah ada kendala atau bagaimana? Pak Ipan aman, Pak Ipan. Aman. Semuanya Masih lancar dan aman. proses. Bu Sri. Masih proses, Pak. Masih proses. Beraten Bu Sudah Sri. selesai perbaikannya. Uploadnya beraten Bu Dalam. Sri. Kakak-kakak, apabila memang video pembelajaran sulit, istilahnya mah terkendala halangan atau apa gitu, silakan RTL kakak-kakak juga bisa diunggah yang kemarin dibuat, cuman lengkapi dengan dokumentasi dari RTL tersebut gitu kan. Itu masuknya mungkin dalam berbagi praktik baik, karena dalam RTL itu terdapat program yang dapat menginspirasi untuk orang lain. Tidak harus juga ke video lah, cuman kalau memang videonya sudah ada ya video juga lebih baik. Dalam aspek apa karya ini masih dapat ditingkatkan dan bagaimana kakak berencana melakukan di masa depan? Ini terkait dengan aspek karya-karya kakak-kakak yang dibuat, mungkin yang dibuat oleh kakak-kakak, dan kakak-kakak berencana melakukannya di masa depan. Ini lebih tepatnya mungkin terkait dengan yang RTL mungkinnya, karena kalau video pembelajaran itu setiap saat juga dilakukan oleh kita setiap mengajar. Insya Allah saya yakin peserta dari diseminasi PKG PJOK ini dalam setiap kegiatan pembelajaran sudah mulai menerapkan pemahamannya terkait dengan kegiatan isi dari modul-modul PKG PJOK ini. Saya yakin. Nah, ini terkait dengan penguatan terkaitan dengan refleksi bukti karya yang harus saya sampaikan untuk mengingatkan. Jadi sampai sini slide-nya. Untuk selanjutnya, silakan kakak-kakak kita sharing atau terkait dengan permasalahan yang ada di LMS-nya kakak-kakak atau di kegiatan bukti karyanya. Karena mengingatkan juga kakak-kakak, silakan periksa kembali setiap tugasnya di LMS-nya, karena batas penarikan semua data yang ada di LMS, baik di LMS fasilitator, LMS peserta, itu tanggal 27, berarti besok itu batas terakhir. Nah, besok itu batas terakhir penarikan semua data yang ada di LMS kakak-kakak dan di LMS fasilitator juga. Setelah tanggal 27 itu, jadi sudah tidak ada kegiatan perbaikan lagi untuk tugas-tugas yang tertinggal. Ada juga saya lihat di LMS fasilitator atau punya saya itu ada memang beberapa peserta yang tugasnya masih terlewat, mungkin lupa atau entah bagaimana itu juga, tapi kalau bisa periksa lagi, takutnya saya tidak terperiksa semua oleh saya gitu ya.
Jadi coba diperiksa lagi sajalah di itunya, atau kalau zaman saya dulu ketika menjadi peserta di LMS-nya itu di ujung sebelah kiri gitu, atau kalau tidak salah sudah ada, kalau di akhir begini sudah ada presentasi dari tugas-tugas yang sudah dibuat gitu, sudah ada dipresentasikan. Kalau presentasinya sudah di atas 90% lah, berarti itu hampir semua selesai, tinggal di bukti karyanya saja yang belum masuk kakak-kakak. Tapi kalau masih di bawah 90%, istilahnya masih 75 atau di bawah 80 lah, di bawah 80 berarti itu masih ada beberapa tugas yang memang belum selesai gitu. 80% juga kemungkinan sudah selesai, tetapi itu ada beberapa tugas yang memang terkirimnya tidak sesuai dengan tanggalnya gitu. Jadi merah lah gitulah. Nah, itu berarti terakumulasikannya terkadang kurang dari 90% walaupun sudah semuanya. Tuh. Jadi boleh silakan kakak-kakak cek lagi di LMS-nya, masih ada waktu. Karena penarikan nilai untuk kegiatan diseminasi ini besok terakhir tanggal 27. Lalu jangan lupa kakak-kakak, setelah besok juga kakak-kakak kalau tidak salah 29 ya, 27 sampai 29 kalau tidak salah kakak-kakak sudah bisa mulai mengisi LMS yang tahap akhir yang terakhir terkait dengan kuesioner kinerja. Kuesioner kinerja, jadi setelah bukti karya, tugas kakak-kakak terakhir itu mengisi kuesioner terkait dengan kegiatan diseminasi ini. Nah, itu jangan lupa, itu harus diisi juga, biar LMS-nya selesai 100%. Itu saja informasi yang mau disampaikan. Lalu, apalagi ya, masih ada nih. Kakak-kakak yang statusnya masih menunggu, menunggu apa ya? Menunggu terbit. Punya saya menunggu terbit, Kak. Menunggu terbit, Punya saya juga menunggu. Punya saya menunggu terbit. Maaf deh, Sami. Masih menunggu terbit ya, Kak Ipan? Sami, mohon. Sami masih menunggu. Komo anu Sri perbaikan. Yang ini yang beruntung mungkin ya, boleh dibilang yang beruntung yang di awal-awal yang mengupload, kalau tidak salah yang Kak Bentar itu yang sudah terbit itu, yang Kak Sarmin, apalagi yang 4 orang kalau tidak salah. Kakak-kakak, seperti yang tadi saya sampaikan di awal terkait dengan penguatan kemarin dan materi yang tadi, jadi ada di pernyataan multitafsir di mana setelah dinyatakan lolos oleh fasilitator, peserta mengunggah di PMM. Nah, itu sebetulnya pernyataan itu untuk yang angkatan saya mungkin ya, mengunggah pribadi. Nah, ini sekarang itu yang Kak Asep tadi itu yang menunggu Kak Asep, Kak Ipan, Kak Agus ya. Kak Asep, Kak Ipan, Kak Agus mengupload tidak di PMM pribadinya? Tidak. Kak Agus mah udah keluar ya, Kak Agus mah. Pak Rusman yang belum, Kak Rusman. Oh, Kak Rusman. Iya, punya saya belum. Kak Rusman, bukti karyanya diupload tidak di PMM pribadinya? Ya, saya belum. Kak Asep diupload tidak di PMM pribadinya bukti karyanya? Belum, Pak. Belum. Kak Rusman? Belum. Oh iya, alhamdulillah kalau begitu. Jadi ini sebagai informasi saja, ini
memang sedang ramai di grup fasilitator juga terkait dengan bukti karya yang sudah berhari-hari statusnya masih menunggu terbit gitu. Berbeda dengan ketika yang di awal itu kan kayak Kabentar, Kasar, siapa yang patah bukannya mah, Neng. Nah, Saya. itu kan hanya menunggu 1 hari, kalau tidak salah 1 hari atau 2 hari paling lama besoknya sudah terbit. Nah, kalau yang sekarang itu kan sudah berhari-hari tidak terbit. Itu juga termasuk menjadi perbincangan di grup fasilitator. Ternyata jadi di sistem PMM-nya itu sendiri juga sekarang sedang perbaikan mungkinnya atau maintenance. Yang pertama itu, lalu yang kedua Mak, Ayep di unmute eta teu jelas suara hadir. Nah, yang pertama itu terkait dengan PMM sendiri yang sedang penuh mungkin ya, karena bukan hanya di Jawa Barat saja mungkin sekarang kegiatan diseminasi ini. Jadi pasti antriannya panjang. Nah, itu yang pertama informasinya. Lalu yang kedua, ternyata ada di beberapa kabupaten kota lain itu yaitu tadi setelah selesai mengunggah di bukti, selain mengunggah di LMS, jadi selain mengunggah di LMS, nah peserta tersebut mengunggah juga bukti karyanya di PMM pribadinya. Jadi yang akhirnya terjadi penumpukan dan jadi silingnya itu kan tidak bisa double. Jadi ketika bukti karya pribadinya itu dimasukkan langsung oleh pesertanya ke PMM pribadinya, itu dengan link yang sama dan video yang sama, dengan otomatis sampai kapanpun di LMS KKKK itu akan selalu menunggu terbit. Jadi tidak akan terbit. Akan tetapi informasinya sebentar ya. Nah, ini yang pertamanya mungkinnya yang harus dilakukannya. Kakak-kakak, kalau memang ada yang kejadian sudah seperti itu, jadi kakak-kakak tidak perlu melakukan apapun. Jadi biarkan saja walaupun statusnya menunggu terbit ya. Jadi tidak perlu kakak-kakak yang sekarang walaupun yang ibaratnya yang Kak Ipan belum muncul, belum terbit, yang Kak Rusman, yang Kak Asif belum terbit, jangan, jadi tenanglah. Tenang, nggak usah galau, nggak usah risau. Jadi tetap walaupun tidak terupload, belum muncul di PMM-nya, itu tadi pemberitahuannya untuk proses nilainya itu sudah langsung terekap oleh BBGP. Jadi langsung terambil ketika di sistem diambil itu nilainya itu sudah terambil walaupun di bukti karya LMS KKKK-nya itu masih tetap statusnya menunggu terbit. Jadi istilah nama tong hariwang. Jadi tetap runway gitu kan. Nah, andai kata sampai tanggal 29 masih belum terbit. Jadi biarin saja kakak-kakak nggak usah risau, nggak usah mencoba mengupload sendiri di PMM kakak-kakak, nggak usah. Karena untuk yang sekarang itu bukti karyanya alurnya itu tidak mengunggah sendiri untuk peserta itu. Jadi otomatis ketika kakak-kakak mengunggah di bukti karya di LMS, ketika sudah dinilai oleh fasilitator dan dinyatakan lolos, itu otomatis akan nanti masuk sendiri ke bukti karya PMM masing-masing akun kakak-kakak gitu. Jadi makanya yang sekarang terjadi itu banyak double itu karena ada ya beberapa kabupaten kota yang pesertanya menguploadkan
bukti karyanya, setelah diuploadkan di bukti karya, lalu diuploadkan lagi di PMM-nya. Gitu. Makanya statusnya tetap masih menunggu terbit. Lalu informasi yang ketiga ini bentar ya. Oh iya, ini udah disampaikan tadi ya. Di mana proses unggah bukti karya peserta dianggap selesai. Nah, itu tadi yang tadi saya sampaikan. Jadi walaupun statusnya masih menunggu terbit, tapi tetap di sistem itu kakak-kakak itu dinyatakan selesai terkait dengan LMS-nya ya kakak-kakak. Nah, itu mungkin informasi sementara yang bisa disampaikan terkait dengan bukti karya dan mengapa statusnya masih menunggu terbit, jadi lama untuk berubahnya. Lulus semua berarti. Tenang Pak Ipan, tenang Pak Ipan. Kakak-kakak, terkait dengan kelulusan, pada dasarnya mungkin saya menjalankan tupoksi saya lah istilahnya bentuk. Jadi tupoksi saya sebagai fasilitator, saya berusaha semaksimal mungkin jadi meminimalisir lah terkait dengan tugas-tugas kakak-kakak. Itu diusahakan semuanya harus masuk di LMS. Apabila semua tugasnya masuk di LMS, lalu semua tugasnya masuk di LMS, lalu apalagi ya? Tidak ada yang terlewat lah yang di LMS semuanya. Dan terkait dengan persyaratan yang kemarin di-share juga di grup juga, apabila semuanya itu sudah melewati dari syarat-syarat tersebut, insya Allah semuanya juga akan lulus ya, amin. Itu. Amin. Yang terutama tugas lah intinya mah tugas. Jadi tugasnya semuanya harus masuk lah. Adapun untuk nilainya kan nanti, nah itu variatif mungkinnya terkait dengan nilai. Yang penting semuanya masuk. Insya Allah semuanya juga akan lulus. Kakak-kakak ada yang mau ditanyakan terkait dengan bukti karyanya? Silakan. Boleh kita sharing, berbagi terkait dengan bukti karyanya. Kak Budi silahkan. Ini maaf Kak Fasil, berhubung kondisi badan kurang fit kemarin, jadi baru upload tadi. Itu gimana statusnya? Baru diproses, mudah-mudahan tidak lewat to date dan tidak ada perbaikan, mudah-mudahan. Itu gimana solusinya? Mungkin itu saja Kak Fasil. Ya, siap. Terima kasih Kak Budi. Kakak-kakak di LMS itu kan due date-nya itu tanggal 29. Jadi diusahakan tanggal 29 itu kan semuanya sudah selesai. Akan tetapi terkait dengan penarikan nilai juga, terkait dengan penarikan nilai ternyata informasinya tadi itu ternyata tanggal 27. Nah, seperti yang saya sampaikan, mungkin pernah juga mohon disampaikan kepada ketuanya, diusahakan sebelum tanggal 27 itu semua sudah selesai. Nah, itu mengapa saya menyampaikan kenapa di LMS tanggal 29, akan tetapi saya menghimbau supaya tanggal 27 semua sudah menyelesaikan terkait dengan bukti karya itu. Nah, ternyata antisipasinya benar, jadi informasinya tadi bahwa penarikan nilai itu
terakhir tanggal 27 untuk peserta dan fasilitator. Sama, saya juga dinilai. Nah, terkait dengan pertanyaan Kak Budi, saya insya Allah setelah selesai tatap maya ini, nanti saya lihat dulu terkait dengan tugas yang baru diupload oleh Kak Budinya. Apabila ada perbaikan juga masih ada waktu untuk memperbaiki Kak Budi ya. Jangan khawatir Kak Budi, masih ada teman. Bu Sri juga masih dalam perbaikan. Tapi kalau videonya, gambarnya tidak terlihat jelas, lalu suaranya terdengar jelas, insya Allah tidak akan ada perbaikan. Dan dalam video tersebut sudah menggambarkan pemahaman kakak-kakak dari salah satu modul terkait dengan kegiatan diseminasi PKG PJOK ini. Jadi tenang saja Kak Budi lah. Pios Kak Budi sarang Sriwe. Masih ada. Masih proses ya nu abdi ge. Tenang, lulus Kasri. Insya semuanya lulus, mohon doanya sajalah. Lulus mengawi di transport. Dipotong transportnya. Ya begitu Kak Budi mungkin ya jawabannya. Tenang dulu aja lah. Fokus biar sehat. Jadi jangan sampai tumbang di akhir kegiatan. Diinfus kayaknya. Kagak geringan, bukti karya pada hencan gitu ya. Pak Budi diinfus teh enakeun. Kak aja. Pak aja tos ieu tos lami teu penak. Terakhir mah tuh ngiringan Pak aja gitu. Aman, nggak apa-apa. Tugasnya sudah masuk, tinggal di itu. Alhamdulillah tugas semuanya masuk. Ada beberapa mungkin yang masih bolong-bolong. Yang tadi di Japri yang tugasnya bolong, amal ya. Sebelum besok diambil semuanya. Karena kalau besok sudah tidak bisa lagi. Setelah tanggal 27, close. Jadi, karena di informasinya juga tadi di grup fasilitator oleh BPGP, setiap fasilitator untuk segera menyerahkan atau mengcapture bukti-bukti dari tugas-tugasnya. Sampai besok lah, masih usahakan semuanya sudah selesai. Dibuka-buka lagi saja LMS-nya, dicek. Kalau memang ada yang terlewat langsung diupload dan silakan langsung japri ke saya, tugasnya sudah diupload untuk langsung nanti dibuka dan dilakukan penilaian. Jadi besok ketika tanggal 27 penarikan itu semua sudah aman, baik-baik saja. Kuesioner akhir belum bisa dibuka ya? Kuesioner akhir kalau tidak salah itu di pemberitahuan itu 27 sampai 29 sudah bisa diakses. Itu untuk kuesioner akhir itu berapa pertanyaan lah, itu mah terkait dengan refleksi kegiatan ini yang kakak-kakak rasakan, lalu manfaatnya, dan mungkin semoga hasil dari kegiatan ini bisa kakak-kakak aplikasikan semuanya di lapangan. Semuanya sudah tidak ada kendala mungkin ya terkait dengan bukti karya. Kalau sudah tidak ada masalah, gimana Kak Rusman? Punya saya kemarin yang lupa itu sudah diperbaiki di YouTube-nya. Oh iya, ya. Terkaitnya dengan hashtagnya ya? Ya. Ya. Ya kakak-kakak, sudah semua mungkin ya bukti karyanya alhamdulillah lancar.
Tidak ada permasalahan lagi. Kalau sudah tidak ada, di akhir sesi ini, kegiatan Tetap Maya ini, terima kasih kakak-kakak sudah bersama kita selama 3 bulan ini ya, bertemu dalam Tetap Maya dan luring. Tidak terasa hari ini kegiatan terakhir kita Tetap Maya di kegiatan diseminasi PKK PJOK ini. Akan tetapi pesan dari saya, kakak-kakak tetap konsisten menerapkan apa yang kakak-kakak dapatkan dari kegiatan diseminasi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling penting, walaupun kegiatan ini berakhir, tapi usahakan silaturahmi kita itu tetap terjaga ya kakak-kakak. Apabila kakak-kakak ada yang mau ditanyakan atau apapun, mau berkonsultasi, mangga silahkan dengan saya terbuka lebar. Semoga tali silaturahmi kita ini tetap terjaga dari walaupun kegiatan ini sudah berakhir kakak-kakak. Itu mungkin pesan dari saya di akhir kegiatan Tetap Maya ini. Dan semoga pelatihan selama ini yang sudah kita lakukan bersama-sama mendapatkan ridho Gusti Allah dan semoga ilmunya menjadi berkah untuk kita. Amin. Terima kasih kakak-kakak. Sesi berakhir. Boleh silahkan salah satu dari kakak-kakak untuk memimpin doa terakhir di kegiatan Tetap Maya ini. Dibuka oleh Kak Sarmin, ditutup silahkan mau oleh siapa. Pak Ketua, komentar lah, komentar. Oh, ditutupnya kedah Pak Ketua cenah. Mangga komentar. Siap. Pak Sarmin, siap. Doa makan gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalli wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih komentar sudah memimpin doa di akhir kegiatan ini. Sesi terakhir kakak-kakak boleh silakan yang tidak ada gangguan jaringan untuk membuka kameranya. Kita bersama dulu. Boleh sekarang hitungan ketiga ya kakak-kakak. 1, 2, 3. Sekali lagi kakak-kakak boleh gaya bebasnya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih kakak-kakak. Izin untuk stop record dulu.